Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muhid SPD. Saya mengajar di SMP Islam Mahfilud Duror. Selamat pagi wahai anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai. Pada hari ini kita akan membahas pelajaran PAI, yaitu bab 7 tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Nah, tapi sebelum itu, Pak Guru punya pantun. Pada hari libur diajak main berlari-lari. Jangan suka menyalahkan orang lain, lebih baik introspeksi diri. Nah, itu ya pantun dari Pak Guru. Jadi jangan suka menyalahkan orang lain, tapi kita lihat dulu orang lain yang salah atau kita yang keliru. Nah, begitu ya anak-anakku. Kita lanjut langsung ke ayat suci Al-Quran, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan di hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Maka dari itu, wahai anak-anakku, jadi harus beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, serta hari akhir atau hari kiamat, dan juga yang terakhir qada dan qadar. Jika salah satu dari rukun iman itu tidak kita percayai atau tidak kita yakini, maka dia adalah termasuk orang yang tersesat sangat jauh, kata Allah dalam firman ini. Baik, kita langsung saja ke materi yang berfokus kepada iman kepada malaikat. Apa itu iman? Iman sendiri ialah imam, artinya percaya dan yakin. Jadi iman itu adalah percaya dan yakin. Bagaimana cara beriman kepada malaikat? Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara beriman kepada malaikat? Nah, pada slide selanjutnya, yaitu did you know? Apakah kamu tahu? Tahukah kalian bahwa malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika Allah hendak menciptakan manusia, malaikat pun bertanya. Ini kata malaikat, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Ini kata malaikat. Allah menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi sebelumnya malaikat itu pernah bertanya kepada Allah, kenapa Allah itu mau menciptakan manusia yang punya sifat merusak dan menumpahkan darah? Tetapi Allah berfirman, Allah lah yang paling tahu. Allah lah yang mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Menurut percakapan tersebut jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat sebelum diciptakannya manusia. Jadi malaikat itu bukan makhluk khayalan, malaikat makhluk yang benar-benar ada. Nah, itu ya. Jadi sebelum manusia itu diciptakan, maka malaikatlah yang terlebih dahulu diciptakan oleh Allah. Apa buktinya? Ya ini, percakapan antara malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu siapakah malaikat itu? Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang telah menciptakan malaikat dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Ada yang bersayap, ada yang besar, dan lain-lain. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 9. Walahu man Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Al-ayah artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Menurut ayat tersebut, malaikat adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah dan tak pernah mempunyai rasa angkuh atau sombong, dan juga tidak punya rasa letih atau lelah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jadi malaikat itu selalu bertasbih, selalu beribadah kepada Allah, dan tidak pernah mempunyai rasa sombong atau angkuh, dan juga tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa lelah atau letih. Beda halnya dengan manusia kayak kita ya anak-anakku. Jadi kalau manusia kadang semangat, kadang capek, kadang lelah. Bahkan kalau kita punya sesuatu kelebihan, terkadang kita merasa lebih tinggi dari yang lain. Kalau malaikat tidak ya. Jadi malaikat itu selalu tunduk patuh kepada Allah dan juga sangat bersemangat dalam ibadah dan tidak pernah letih atau lelah. Sifat-sifat malaikat. Wahai anak-anakku, ketahuilah bahwa malaikat itu mempunyai sifat-sifat, yaitu jumlahnya ada 7. Yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Jadi selalu taat kepada Allah, selalu patuh kepada Allah, tidak pernah bermaksiat. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad menyamar seperti sahabat. Jadi pernah suatu ketika malaikat itu atau malaikat Jibril itu pernah berwujud manusia yang serba pakaian putih. Bajunya putih, sorbannya putih, dan juga semuanya aksesorisnya putih juga. Jadi itu bentuk dari malaikat Jibril ketika berwujud manusia. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan minum. Beda halnya dengan manusia ya anak-anakku. Kalau manusia itu kalau gak makan pasti lapar. Atau kalau kecapean pasti haus minta minum. Nah, beda dengan malaikat. Kalau malaikat itu tidak makan dan juga tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Jadi jangan beranggapan atau berkeyakinan atau percayai kalau malaikat itu laki-laki. Tidak ya. Jadi malaikat itu tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki dan juga tidak perempuan. Nomor 5, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu bersemangat dalam beribadah. Apapun yang diperintah oleh Allah, disuruh sholat, selalu melaksanakan sholat. Disuruh zikir, selalu berzikir. Disuruh puasa, puasa terus. Jadi konsisten. Amal ibadahnya konsisten dan sangat semangat dalam ibadah. Kalau manusia turun naik ya anak-anakku, kadang ada kalanya semangatnya tinggi, ada kalanya semangatnya sedang, ataupun kadang malah semangatnya turun dalam beribadah. Nomor 6, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Jadi malaikat itu sering datang atau hadir
ketika ada acara-acara yang seperti berbau pengajian, sholawatan, atau ibadah-ibadah yang lain yang sifatnya bermajelis atau dikerumuni oleh orang-orang Islam yang banyak. Yang nomor 7, mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Jadi ketika kalian mungkin sedang beribadah di dalam masjid, anggaplah kalian sholat maghrib di masjid, atau sambil ngaji di masjid. Nah, kalian otomatis kan sambil nunggu waktu sholat isya bersama teman-teman dan juga ustadz kalian. Jadi kalian akan didoakan oleh malaikat. Oh, ini anaknya sedang belajar, sedang menunggu sholat berjamaah. Nah, itu dicatat sebagai amal yang baik. Lalu perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Yang pertama, kalau malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api, lalu manusia diciptakan dari tanah. Sudah beda ya anak-anakku, tidak ada yang sama. Yang kedua, malaikat itu termasuk makhluk gaib. Nah, ini ada bersamaan dengan jin, sama-sama makhluk gaib. Nah, kalau manusia, makhluk kasat mata atau kelihatan. Nah, beda ya, kalau jin sama malaikat itu sama, makhluk gaib. Manusia, makhluk yang kasat mata. Yang ketiga, selalu patuh dan taat kepada Allah. Kalau malaikat itu apapun disuruh langsung dikerjakan, langsung dilaksanakan, dan tidak dikurangi atau dilebihkan. Nah, itu malaikat selalu taat. Nah, kalau jin ada yang patuh, ada yang tidak. Nah, ini sama dengan manusia. Ada yang patuh, ada yang tidak. Nah, itulah persamaan antara jin dan manusia. Selanjutnya, tidak makan dan minum. Nah, kalau malaikat tidak butuh makan, tidak butuh minum. Nah, ini ada bersamaan lagi dengan manusia. Kalau jin dan manusia itu sama-sama butuh makan dan minum. Lalu, kalau malaikat pikiran jernih dan lurus, jin pikirannya berubah-ubah. Manusia juga sama, pikirannya berubah-ubah. Yang terakhir, malaikat tidak punya hawa nafsu. Yang jin manusia sama, punya hawa nafsu. Nah, itu ya. Jadi perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Nah, sekarang kita sampai di evaluasi. Di sini Pak Guru akan memberikan evaluasi berupa 3 butir soal yang harus dikerjakan, yaitu yang pertama, malaikat tercipta dari apa? Nah, di situ dijelaskan. Yang kedua, sebutkan persamaan antara malaikat dan jin. Sudah jelas ya soalnya. Untuk yang ketiga, sebutkan perbedaan antara jin dan manusia. Nah, itu dikerjakan dan dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Baiklah anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa materi yang sudah kita pelajari hari ini dibaca lagi ketika sampai di rumah. Atau bahkan kalian bisa diskusikan dengan teman sekelas kalian. Baiklah, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.